Ada yang mengatakan bahwa El emang layak untuk menang, tapi ada juga yang mengatakan Jeffrey Nicole menguasai 3 ronde awal, tapi yang kepilih sebagai pemenang El Rumi yang bangkit di ronde 4 doang. Aneh. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. By the way, yang nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih, lagi sakit atau lagi galau atau apapun itu? Tetap semangat ya guys, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole versus El Rumi, terutama mengenai hasil pertandingannya yang kalau aku lihat nih di sosial media itu banyak banget yang memperdebatkan tentang hasilnya. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, seperti yang sudah kalian tahu bahwa pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole versus El Rumi sudah dilaksanakan. Dilaksanakan gak tuh? By the way, di sini ada nggak sih teman-teman yang udah nonton bagaimana pertandingannya? Kalau udah nonton, stay hi dulu dong. Langsung aja tulis di kolom komentar apakah kalian sudah menonton bagaimana pertandingan mereka. Dan sebelum pertandingan itu, Jeffrey Nicole sudah mengungkapkan alasannya mengibarkan bendera perang terlebih dahulu kepada El Rumi untuk bertanding tinju. Rupanya faktor fisik yang menjadi alasan aktor berusia 24 tahun itu menantang El Rumi. Usut punya usut nih, Jeffrey Nicole itu kerap dianggap menang berantem dikarenakan lawan-lawannya berbadan kecil. Dan demi ajang pembuktian, Jeffrey Nicole sengaja nih mengajak El Rumi yang punya tubuh jauh lebih besar untuk bertanding tinju. Ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2023 yang lalu, Jeffrey Nicole mengatakan seperti ini. Gue yang nantangin kan awalnya, gue pengen lawan orang yang fisiknya jauh dari gue. Pertandingan ini bakalan jadi statement buat gue sendiri sih. Kemarin kan dibilang berantemnya sama yang gak bisa berantem, berantemnya sama yang lebih kecil. Jeffrey Nicole kemudian menjelaskan perbedaan fisiknya dengan sang rival. Tak tanggung-tanggung, ternyata El Rumi 11 cm lebih tinggi dari Jeffrey Nicole. Berat badan El juga awalnya lebih berat, yakni 20 kg dari Jeffrey. Karenanya demi pertandingan ini pun, El dan Jeffrey harus berusaha keras menyamakan level mereka. Menurut Jeffrey, dia harus menaikkan berat badan hingga 8 kg. Begitupun dengan El yang harus menurunkan bobotnya 8 kg. Barulah kedua lelaki itu disetujui untuk berhadapan di atas ring tinju. Dan sebelum pertandingan dimulai, baik El Rumi dan juga Jeffrey Nicole sudah berlatih keras demi pertandingan tinju tersebut. Saat H-1 pertandingan, Jeffrey Nicole memilih untuk istirahat demi mempersiapkan pertandingan. Dia juga merasa sudah siap dan yakin dengan pertandingan tersebut. Jeffrey mengungkapkan, dari kemarin udah latihan keras sih, udah 2 kali lipat lebih keras dari El. Sekarang tinggal istirahat aja, yakin sih. Mendorong diri sendiri untuk latihan lebih keras menjadi tantangan tersendiri yang ditemukan oleh Nicole selama persiapan. Ia mengaku tidak merasakan tekanan apapun dari El Rumi. Di sisi lain, jelang hari H pertandingan, El Rumi justru melepaskan penatnya dengan nonton konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Rabu malam. Saat itu, El datang ke konser bersama dengan Maya Estianty, Dul Jelani, dan Tisa Piani. Bagi El Rumi, menonton konser Coldplay menjadi waktu yang tepat untuk merelaksasi diri dan pikirannya menjelang pertandingan tinju. Pasalnya nih, selama 2 bulan belakangan ini, El Rumi sangat fokus mempersiapkan diri berlatih tinju untuk melawan Jeffrey Nicole. Wow, lumayan lama ya persiapan mereka. Lantas, bagaimanakah hasil pertandingannya? Seperti yang sudah teman-teman tonton nih, El Rumi berhasil mengalahkan Jeffrey Nicole di atas ring tinju bertajuk Superstar Knockout yang digelar di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 yang lalu. Pertandingan mereka ini dimulai sekitar pukul 23.48 waktu Indonesia Barat dengan total 4 ronde. Sejak awal pertandingannya, kita sebagai penonton dapat melihat bahwa keduanya sudah berapi-api ingin menumbangkan satu sama lain. Dari ronde pertama saja, kita dapat melihat bahwa Jeffrey Nicole melakukan pukulan-pukulan yang cukup keras di wajahnya El Rumi. Sehingga ini membuat Ahmad Dhani, ayahnya El, tampak begitu cemas menyaksikan sang putra. Namun, El juga sejak ronde pertama tak kalah agresif. Pukulan demi pukulan mendarat di wajahnya Nicole. Hingga saat memasuki ronde ketiga, tenaga Jeffrey Nicole terlihat mulai habis. Pertandingan begitu dramatis ini lalu dimanfaatkan dengan baik oleh El Rumi. Hal itu pun tak luput dari penilaian ketiga juri. El Rumi mendapatkan skor 38, 39, 39. Sementara Jeffrey dengan skor 38, 37, 37. Dari skor tersebutlah El Rumi yang dinyatakan sebagai pemenang dari adu tinju artis tersebut. Selanjutnya, dalam pidatonya, El Rumi mempersembahkan kemenangannya untuk warga Palestina dan juga kepada semua orang yang sudah mendukung dan juga meragukan dirinya. Selanjutnya, El juga berterima kasih kepada Jeffrey Nicole dikarenakan sudah berjanji untuk naik ke atas ring serta melawan dirinya di acara adu tinju tersebut. Dan seperti inilah bagaimana statement dari El Rumi. Respect buat Jeffrey, thank you udah mau tanding dan thank you juga buat Jeffrey Nicole udah berani ke ring. Kita sudah sama-sama tunjukkan kepada Indonesia sama-sama skill terbaik kita. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton. Hidup tinju Indonesia.
Dan teman-teman, usai laga tersebut, netizen berkumpul di berbagai sosial media, mulai dari X atau Twitter sampai TikTok. Banyak banget dari netizen yang sudah memperdebatkan tentang bagaimana hasilnya. Ada yang mengatakan bahwa L emang layak untuk menang, tapi ada juga yang mengatakan bahwa seharusnya yang menang adalah Jeffrey Nicole, dan mereka juga bingung kenapa L bisa menang. Dan untuk lebih jelasnya, aku akan langsung saja bacakan beberapa komentar yang sudah aku screenshot. Yang pada Daniel, kalah taruhan berapa sih WKWKWK segitunya nuduh main duit? Bener banget teman-teman. Ada loh beberapa komentar yang nuduh ada permainan uang di sini. Padahal komentar-komentar itu dapat merujuk ke arah fitnah ya, karena mereka sama sekali tidak punya bukti atas hal tersebut. Hati-hati loh teman komentar kayak gitu, bisa-bisa kalian terkena UU ITE. Terus di sini ada yang bales nih, makanya banyak yang ngamuk-ngamuk nggak terima. Hai, gue secara jujur nggak ikutan taruhan, gue juga nggak berpihak antara Jeffrey dan L. Tapi gue sebagai penonton umum wajar dong ngerasa kalau pertandingan ini kurang serak aja gitu. Gue nggak tahu ya penilaian seni tinju itu gimana. Tapi dari yang gue tonton nih, memang hasilnya nggak cocok dan Jeffrey lebih unggul. Tolong jangan dihujat ya, gue cuma penonton umum. Penonton umum mungkin dalam artian itu netral, nggak berada di timnya Jeffrey atau nggak berada di timnya L. Di tengah-tengah gitu teman-teman, cuma nonton doang. Terus dibales lah nih, pukulan Jeffrey banyak banget emang. Tapi yang miss juga banyak pukulannya Jeffrey bang. Makanya emang secara visual tadi Jeffrey mendominasi. Cuma secara poin, L menang. Terima kasih jawabannya bang, respect. Lu nonton SpongeBob aja mbak. Emang gak boleh ya orang nonton tinju ya. Jeffrey Nicole menguasai 3 ronde awal, tapi yang kepilih sebagai pemenang El-Rumi yang bangkit di ronde 4 doang. Aneh. Terus ada yang balas nih, sama kayak Floyd versus Pacquiao. Orang nilainya Pacquiao yang menang. Padahal di tinju ada namanya poin. Di situ kelihatan Floyd. Fokus poin bukan bikin KO. Nah di ronde 3 dan 4, pukulan L banyak masuk dan langsung mendulang poin di situ. Sebenarnya kalau dilihat juga ronde 1-2, El-Rumi banyak masuk tinjunya. Makanya poinnya nggak ada yang kurang dari Nicole. Tapi penonton hipnotis kegarangan Nicole doang. Padahal tinjunya banyak dihindari sama ditangkis. Iya setuju bang, cuma ya harus diakui Jeffrey powerful banget. Sekali kena bener-bener bikin goyah. Cuma ya ini kan tinju, olahraga, ada poinnya. Bukan Street Fighter. Fokus Jeffrey kayaknya emang bikin KO deh. Nah ini harus diakui Jeffrey kalah skill tinju dibanding L. Kalau berantem di jalan Jeffrey bisa menang, tapi di ring ada aturan dan nonton diulang lagi. Jelas L yang menang, lebih banyak poin yang masuk dibandingkan Jeffrey. Yang gak puas suruh rematch aja. Yang terpenting pertandingannya seru. Lantas, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sih penilaian dalam pertandingan tinju? Alright teman-teman, untuk informasi mengenai hal itu aku akan ambil informasinya dari DAZN.com. Nah teman-teman, di website itu dijelaskan bahwa dalam sebagian besar pertarungan, ada 3 juri akan duduk di tepi ring untuk menyaksikan pertarungan dari dekat. Para juri tersebut disetujui oleh badan yang sama yang memberikan izin pertarungan. Dan bila memungkinkan nih, biasanya berasal dari lokasi yang netral dibandingkan dengan para kontestan. Dan teman-teman, berikut adalah bidang-bidang yang mendorong juri tinju untuk menentukan siapa yang menang atau kalah dalam suatu ronde. Yang pertama adalah agresi yang efektif. Menjadi agresif memberikan kesan dominasi. Namun kecuali petinju tersebut mendapatkan pukulan dan tidak terus-menerus dibalas, hal tersebut tidak benar-benar efektif. Juri mencari agresi yang efektif, di mana agresor secara konsisten mendapatkan pukulan dan menghindari pukulan lawannya. Yang kedua, ring generalship, di mana petarung yang mengontrol aksi dan memaksakan kemauan dan gayanya. Yang ketiga, pertahanan. Seberapa baik sih seorang petinju tergelincir, menangkis, dan memblokir pukulan? Pertahanan yang baik itu penting banget teman-teman. Dan yang keempat adalah pukulan keras dan juga bersih. Nah bagi mata yang tidak terlatih, akan terlihat seolah-olah seorang petinju melakukan banyak pukulan. Padahal sebagian besar pukulannya diblok atau tidak mendarat dengan rata. Seorang juri perlu nih mencari pukulan keras yang mendarat dengan bersih. Dan sebenarnya di website itu sudah jelaskan panjang banget, tapi aku ambil beberapa bagian saja. Nah teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Tadi kan kita sudah melihat ya, ada beberapa komentar yang sudah memberikan alasan kenapa El-Rumi bisa menang dalam pertandingan kali ini. Hal itu dikarenakan poin yang dihitung di sini teman-teman. Sehingga inilah yang membuat El-Rumi itu deserve untuk menang kayak gitu. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian setuju dengan opini-opini tadi? Atau kalian mungkin punya opini tersendiri? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Tapi terlepas dari siapa yang menang dan juga siapa yang kalah, kita dapat mengakui bahwa pertandingan mereka berdua itu benar-benar seru banget. Ya nggak sih guys? Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan ya untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Goodbye.